Kalau sejak dulu kita tahu PTC yang akan ngaceng lebih dulu, pasti koin lain akan ditendang. Kita masuk saja ada di PTC, pasti cuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Dalam aktivitas hari pertama kerja, saya sampaikan ya, satu akan maksudnya mudah-mudahan sukses dalam kerja, lancar rezekinya, cuan PTC-nya, cuan PP-nya, jengking brisnya. Pasti Anda mantap ya, cuan PTC, cuan ETH, ya, cuan di PP, jengking di bris. Aduh, betul-betul ini. Pokoknya hari ini akan saya kasih berita-berita yang mana ini menurut saya untuk hati-hati nanti di bulan Desember. Ini bulan Desember tapi nanti tanggal-tanggal 20-an ke atas menjelang Natal ya. Barangkali ini mancing-mancing orang pada masuk ya untuk bayar pajak. Mereka pajak di US kan tinggi, dia pada bayar pajak, mainin di kripto dulu, naikkan dulu lah, borong kripto dulu lah. Mereka kan udah borong kemarin-kemarin. Nah ini nanti retail yang telat masuk, yang FOMO, mereka akan jualan dibanting. Itu hanya analisa saja, belum tentu. Tapi kalau mereka sudah dengar, sudah tahu bahwa nanti ETF support sudah ada bocoran akan disetujui di tanggal 10 Januari, ya kemungkinan nggak akan dibanting, malah akan ngaceng ke atas. Tuh bisa saja. Yang mana market nggak ada yang bisa tahu ya. Kita ngikut market, bukan market yang ikut kita. Yang penting saya sarankan untuk beli koin yang bagus-bagus, jangan koin yang jelek-jelek ya. SRP, Cardano, ya, Polygon, ETH, BNB itu yang mantap-mantap. Ngapain koin-koin busuk-busuk Anda beli, rungkat habis scam. Yang bagus-bagus ya. Juga LTC ini udah naik lumayan. Itu ya, mantap Jaya. Hari ini akan saya bahas mengenai daripada berita-berita yang bagus-bagus ya, good news yang bikin harga BTC ini naik. Juga kalau saya lihat dari TA, walaupun saya nggak lihat chart TA, saya sudah bisa memahami ini TA-nya pasti kondisi semua di pucuk, kondisi semua waktunya TP. Jadi hati-hati nanti kalau yang lain pada TP. Memang waktunya TP sih, nanti TP ya, terus banting harganya sama dia, turun ya, kan nggak masalah, dia udah cuan ya. Nanti masuk lagi di bawah kan namanya kan murah, jual atas beli bawah, pinter dia ya, kan memang begitu harusnya. Yang sangkut yang kemarin masuk tapi koin-koin yang lain. Tapi kalau untuk BTC sangkut ya nggak masalah, BTC yang mana tahun depan akan terbang miliaran. Kalau BTC salah masuk pun tetap kita enjoy aja. Langsung kita melihat ada berita duka lagi berita bahagia ya, yang mana ini betul-betul aduh, kalau kita lihat berita hari ini mantap betul ya. Jadi grayscale harga Bitcoin dapat didukung oleh dinamika pasokan pada tahun 2024. Jadi ini yang namanya grayscale harga Bitcoin dapat didukung oleh dinamika pasokan pada tahun 2024. Maksudnya apa bro? Maksudnya jadi nanti karena ada halving BTC, block rewardnya dipotong 50%. Jadi nanti dengan kelangkaan BTC ini akan membuat dinamika baru ya. Jadi dinamika pasokannya itu kan, maksudnya dinamika pasokan ini akan terjadi dinamika itu. Tapi karena dari pasokan itu, judulnya apa, biang geroknya pasokan sedikit gitulah. Masa nggak paham jelaskannya, repot juga saya. Gara-garanya ya, gara-garanya tahu gak gara-gara ya, itu ya. Dalam laporan penelitian terbaru, Grayscale Investment mengungkapkan bahwa dinamika pasokan Bitcoin bisa berdampak besar pada harga BTC di tahun 2024. Ya kan, betul, gara-gara dampaknya, akibatnya, sebab musibabnya dari BTC halving itu akan membuat harga BTC nanti akan terbang. Itu aja, gampang ya. Analis ini menjadi sorotan di tengah antisipasi pasar terhadap perubahan signifikan dalam ekosistem kripto. Dinamika pasokan dan pengaruhnya, baru-baru ini Grayscale menyoroti bahwa pasokan Bitcoin yang relatif ketat di depan aliran investor ke produk ETF Bitcoin Spot di AS bisa menjadi katalisator utama. Jadi gara-gara Bitcoin ini pasokan dikit, nanti akan jadi dinamika arah tujuan yang nggak jelas, tiba-tiba waceng tinggi
nggak karuan karena pasokannya dikit, terus ada ETF support kemudian pada masuk BTC berbondong-bondong mengakibatkan perubahan harga yang luar biasa. Itu maksudnya ya, baru-baru ini Grayscale menyoroti bahwa pasokan Bitcoin yang relatif ketat di depan aliran investor ke produk ETF Bitcoin Spot di AS bisa menjadi katalisator utama. Menurut data Glassnode, proporsi pasokan BTC yang dipegang oleh spekulasi jangka pendek telah mencapai titik terendah sepanjang masa. Jadi yang memegang investor jangka pendek itu yang biasanya masuk jual termasuk trader itu sekarang paling kecil, paling rendah di sepanjang sejarah. Berarti mereka nggak akan jual pada di hold untuk halving tahun depan, akan jadikan jutawan ya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang memegang BTC mungkin enggan menjual di pasar yang menghargai. Tuh ya. Ini kan pasar itu menghargai, harganya sudah tinggi, itu pun mereka enggan menjual bro, karena ada isu ETF support kan harganya gila-gilaan, ngapain dijual sekarang gitu. Kalau dulu kan memang banyak dipegang Elon Musk, FTX ya, jadi beda kalau sekarang ya. Ada dulu ada Do Kwon, malah sekarang itu data onsen menunjukkan bahwa BTC itu dipegang long term holder jangka panjang itu 80%an bro. Jadi nggak bisa turun dalam banget mungkin untuk di tahun depan, ini malah naik bisa jadi ya. Jadi dinamika pasokan dan pengaruhnya baru-baru ini Grayscale menyoroti bahwa pasokan Bitcoin yang relatif ketat di depan aliran investor ke produk ETF Bitcoin Spot di AS bisa menjadi katalisator utama. Menurut data Glassnode, proporsi pasokan BTC yang dipegang oleh spekulasi jangka pendek telah mencapai titik terendah sepanjang masa. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang memegang BTC mungkin enggan menjual di pasar yang menghargai, walaupun harga tinggi menghargai, maksudnya dia tuh nggak akan jual begitu aja ya. Lebih lanjut, Grayscale menambahkan bahwa ada batasan pertumbuhan pasokan token baru dengan halving BTC berikutnya dijadwalkan pada tahun 2024. Kombinasi pasokan Bitcoin yang tidak elastis dan aliran investor baru-baru ini diperkirakan akan berdampak positif pada valuasi. Potensi lonjakan harga Bitcoin. Grayscale mengantisipasi bahwa dinamika pasokan yang ketat bersama dengan resiko makro yang mereda dan fokus pada pemilihan presiden AS, betul kan? Pemilihan presiden AS sudah menjadi fokus yang akan membawa perhatian pada pinjaman pemerintah yang berlebihan bisa menjadi faktor terpositif bagi valuasi Bitcoin di tahun 2024 dengan Bitcoin mendekati halving keempatnya yang diharapkan terjadi pada April 2024. Pasokan yang sudah ketat ini bisa melihat permintaan tinggi pada tahun depan. Wow, betul-betul ini yang mantap, ini mantap jaya, ini yang mengakibatkan BTC terbang tinggi. Ini fakta, ini nyata ini ya, yang mana pemerintah membutuhkan dana ya, pinjaman-pinjaman dari kripto juga bisa terjadi kalau di sana untuk main pilpres ya. Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa seiring dengan kenaikan Bitcoin kemungkinan jualan akan berkurang. Hal ini juga didukung oleh peningkatan hash rate jaringan Bitcoin dan minat terbuka rekor tinggi untuk bukturis Bitcoin di CMC. Waduh, betul-betul nih. Waduh, saya rasa cukuplah pagi ini. Anda juga mau kerja ya, untuk menemani di hari pertama kerja ini ya, mau yang ojek, mau yang apa aja, kantoran, bos-bos ya, kita sama sebagai umat manusia ya, sama sebagai hamba Allah di hadapan Allah, kita akan sama. Yang membedakan amal perbuatan kebaikan kita aja, makanya berbuat baik, berbuat amal ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Hari ini penuh capek, kelipotan karena minggu habis jot-jotan jalan-jalan sama keluarga ya, barangkali kecapean Mas Bro juga, makanya relax aja untuk hari Senin ini. Yang penting ada cuan semua, BTC-nya cuan ya, ETH cuan, jadinya cuan-cuanan ya, mantep ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang buruknya dibuang, yang positifnya diambil. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.